Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video belajar aljabar linear. Nah, kali ini saya akan kembali membuat atau menjelaskan mata kuliah aljabar linear yang materinya sistem persamaan linear dan cross product. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahmal Farisna, NIM E1W118.049 dari jurusan Teknik Informatika. Nah, di video ini dimaksudkan untuk salah satu tugas UTS atau ujian tengah semester. Langsung saja. Materi pertama itu mengenai SPL atau sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Jadi, sistem persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, di sini saya sudah memasukkan sebuah gambar atau sebuah bentuk umum sistem persamaan linear dan bentuk matris sistem persamaan linear. Bisa dilihat, ini bentuk umumnya dan ini bentuk matriksnya. Nah, sistem persamaan linear terdiri dari beberapa variabel. Nah, di video ini saya memasukkan 3 sistem persamaan linear, 3 variabel atau 3 sistem persamaan linear. Yang pertama, sistem persamaan linear satu variabel. Jadi, sistem persamaan linear satu variabel adalah sistem persamaan dengan hanya terdapat sebuah variabel saja berpangkat 1. Bentuk umumnya itu kayak AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, bukan 0, dan B adalah konstantanya. Supaya lebih paham, langsung dicontoh soal. Soalnya itu, suatu hari Firda hendak membeli racun bawang untuk 2 orang temannya. Untuk itu dia membeli 7 buah bawang dan 1 kg gula merah. Jika harga 1 kg gula merah adalah 15.000 dan Firda membayar sebesar 50.000, berapakah harga 1 buah bawang? Langsung saja untuk pembahasannya, kita misalkan nih. Jika harga 1 kg gula adalah 15.000 dan misalkan buangnya itu kita notasikan X, maka sistem persamaan linearnya dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya nih 7X tambah 15, ini kan 7X 7 buangnya, ditambah 15 sama dengan 50, kita misalkan. Sehingga nilai X yang dimaksud adalah 7X dikali 15 sama dengan 50. Otomatis bisa dipastikan itu X-nya sama dengan 5.000. Berarti harga 1 buang itu 5.000. Nah, setelah sistem persamaan linear satu variabel, ada pula sistem persamaan linear 2 variabel. Berbeda dari sebelumnya, sistem persamaan linear 2 variabel adalah sistem persamaan dengan variabel berjumlah 2 berpangkat 1. Bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C, dengan A dan B adalah bilangan bulat bukan 0 dan C adalah konstanta. Nah, langsung saja di contoh soal.
Genta membeli 3 pensil dan 2 penghapus seharga 11.000, sedangkan Fitria membeli 1 pensil dan 6 penghapus dengan harga 17.000. Jika Anis membeli 5 pensil dan 15 penghapus, berapa uang minimal yang harus disiapkan oleh Anis? Nah, ini untuk pembahasannya. Kita pakai cara misalkan nih, misal pensil sama dengan X dan penghapus sama dengan Y. Maka sistem persamaan linearnya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 11.000. 3X itu berasal dari 3 pensil yang dibeli Genta, dan 2Y itu berasal dari 2 penghapus yang dibeli Genta. Nah, harganya itu 11.000. Nah, untuk X tambah 6Y itu, X itu 1 tapi tidak tertulis. X itu jumlah pensil yang dibeli Fitria, dan 6Y itu jumlah penghapus yang dibeli Fitria dengan harga 17.000. Kemudian persamaan pertama dikalikan dengan 3. Nih, 3 pangkat 3 ya, 9, dan ini jadi harganya 33.000. Terus ini hasil dari ini, jadi otomatis itu Y-nya adalah 2000, karena X 2000 maka Y 2500. Sehingga jika Anis hendak membeli 5 pensil dan 15 penghapus, maka Anis setidaknya menyiapkan uang sebesar 5X ditambah 15Y. Ini untuk pensil yang dibeli Anis, dan untuk penghapus yang dibeli Anis kita masukkan X-nya itu untuk harga pensil sebesar 2000 dan harga penghapus benar sebesar 2500. Jadi tinggal dikali dan hasilnya adalah yang harus dibayar Anis itu 47.500. Nah, setelah sistem persamaan linear 2 variabel, ada pula sistem persamaan linear ketinggalan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel merupakan sistem persamaan dengan variabel berjumlah 3 berpangkat 1. Bentuk umumnya itu AX tambah BY tambah CZ dengan D. Dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat bukan 0 dan D adalah konstanta. Nah, sama seperti dua contoh berikutnya, di contoh soal nomor di SPL 3 variabel juga memiliki contoh soal. Contoh soalnya itu, sebuah perusahaan catering hendak mengirim pesanan pelanggan di kecamatan A, B, dan C. Perusahaan tersebut mengirimkan 6 paket 1 dan 10 paket 2 dengan harga Rp376.000 di kecamatan A. 5 paket 2 dan 4 paket 3 dengan harga Rp241.000 di kecamatan B. Dan terakhir mengirimkan 2 paket 1, 3 paket 2, dan 2 paket 3 dengan harga Rp175.000. Nah, yang ditanyakan di sini, berapakah harga tiap paket yang ditawarkan oleh perusahaan catering tersebut? Nah, sini saya sudah menyiapkan jawabannya. Pertama kita misalkan dulu. Misal paket 1 ini kita notasikan sebagai A, terus paket 2 B, dan paket 3 itu C. Maka sistem persamaan linearnya dapat dituliskan sebagai berikut. Sebenarnya ini sudah tertulis jelas ya. Misalnya nih, 6A ditambah 10B. 6 itu kan 6 jumlah paket 1 ya, 6 yang dikirimkan di perusahaan atau di kecamatan, maksud saya di kecamatan A. Terus 10B ini jumlah paket 2 10, terus harganya Rp376.000. Nah, terus ini untuk persamaan yang pertama. Terus yang kedua, 5B ini untuk jumlah paket 2 dan 4 jumlah paket 3, harganya Rp241.000. Untuk sistem persamaan linear yang kedua.
nih. Dan selanjutnya itu ada 2 paket 1, 3 paket 2, dan 2 paket 3 dengan harga 175.000. Ini. Jadi sistem persamaan linear yang ketiga. Nah, yang langkah pertama itu kita masukkan dulu sistem persamaan linear yang pertama dan ketiga. Ini. Terus ini sistem persamaan linear yang kedua. Nah, selanjutnya semua persamaannya ini dikali 3 dan menghasilkan dikali 3 ini menghasilkan sistem persamaan linear yang keempat. Ini B dikurang 6C sama dengan minus 149.000. Ini menjadi sistem persamaan linear yang keempat. Nah, langkah berikutnya sistem persamaan linear yang kedua tadi ini dimasukkan ini. Yang kedua, nah maka akan didapatkan hasil C. C-nya itu 29.000. Maka 5B tambah 4C sama dengan 241.000. 5B sama dengan 241.000 dikurang 116. B-nya itu sama dengan 25. Karena B 25, maka 6A ditambah 10B sama dengan 376.000. 6A sama dengan 376.000 dikurang 250. Maka I-nya itu 221.000 maksud saya. Jadi harga tiap paket yang ditawarkan oleh perusahaan catering tersebut adalah untuk harga paket 1 itu Rp21.000, untuk paket 2 Rp25.000, dan untuk paket 3 Rp29.000. Nah, selain contoh penulisan, saya juga punya contoh program sederhana sistem persamaan linear. Ini contohnya, saya cari-cari caranya di internet dan saya coba jalankan di Google Collaboration atau Jupyter. Nah, ini dia contoh programnya, program Python ya. Saya run di Google Collaboration karena saya coba di aplikasi Python tapi aplikasinya error, tidak bisa. Jadi saya coba ini kayak contoh matriks, sistem persamaan linear bentuk matriks. Saya coba run. Nah, ini hasilnya, sistem persamaan linear dari nilai A dan B akan menghasilkan ini. Nah, itulah contoh program sederhana dari Python menggunakan Google Collaboration. Nah, selain materi dari sistem persamaan linear, saya juga akan menjelaskan apa itu cross product. Jadi cross product disebut juga produk vektor atau vektor produk atau lagi perkalian silang. Perkalian ini disebut perkalian silang karena kita memberi silang di antara vektor atau cross. Perkalian silang adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran vektor, menghasilkan nilai dan arah. Ini cross product atau vektor, bisa dilihat. Ini disebut arah. Vektor A dikali vektor B sama dengan C. Itu rumus-rumus yang akan dipakai nanti jika ada soal mengenai cross product. Nah, contoh soalnya itu ini. Di R3 terdapat vektor A dan B. A matriks 5, 0, minus 3.
dan vektor B matriks minus 1, 2, dan 3. Tentukan vektor A dikali vektor B dan vektor B dikali vektor A. Jawabannya itu untuk vektor A dikali vektor B sama dengan matriks IJK. Kita misalkan dulu ini nilainya. Nah, saya coba ulang jelaskan di sini. Jawaban vektor A dikali vektor B, karena hasilnya itu vektor, kita tulis IJK. Nah, I-nya itu 5, ini dari sini, terus 0, terus minus 3, terus ini. Nah, hasilnya itu ini merupakan determinan atau perkalian silang. 0 ini dari sini, terus 3, terus minus 3, terus 2 ini. Gini. Terus minus 3, nah minus 1. Dan seterusnya. Maka hasilnya itu, hasil dari ini tuh 6 minus 12 dan 10. Nah, determinan dari 3 kali 3 di atas dapat diselesaikan dengan cara sarus biasa. Misalnya ini, vektor A dikali, maksud saya vektor B dikali vektor A sama dengan, sama seperti tadi, karena ini vektor, kita misalkan IJK. Terus, ini kita balik. B dikali A ya. Tadi kan A dikali B. Terus, minus 1, 2, 3. Caranya masih sama seperti tadi. Dan menghasilkan angka ini. Dapat kita lihat hasil akhirnya itu dari soal ini, dapat kita lihat bahwa vektor A dikali vektor B sama dengan minus vektor B dikali vektor A. Nah, sama seperti contoh ISPL tadi, di vektor cross product juga saya akan memperlihatkan produk sederhana ini, dan ini hasilnya. Nah, ini contoh program sederhananya. Misalnya vektor A, vektor B, dan cross. Ini untuk nilai-nilainya, nilai-nilai yang akan dimasukkan nanti. Terus ini misalnya vektor A itu nilainya 3, minus 5, 4. Terus vektor B itu 2, 6, 5. Terus kita coba run supaya kita mendapatkan nilai hasilnya akhirnya. Nah, contoh ini bisa teman-teman lihat di GitHub atau W3 School maksud saya. Nah, maka hasil dari vektor A dan vektor B yakni minus 4, minus 7, dan 28. Nah, setelah itu saya juga punya kalimat motivasi, atau ini sebenarnya saya lihat di Google, ataunya itu bagus. Mathematics is a place where you can do things you can do in the world. Kamu bisa melakukan apapun di matematika yang tidak bisa kamu lakukan di dunia nyata atau real ya. Kurang lebih begitu artinya. Ini kata-kata ini tercipta dari Marcus du Saussure. Nah, cukup sekian video penjelasan tentang ISPL dan dot product. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.